Pemirsa, sejumlah jadwal kereta api tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Purwokerto terganggu akibat jalur kereta yang terkikis banjir dan longsor di Tegal. Kondisi ini pun mengakibatkan jalur kereta api tidak bisa dilalui sementara waktu. Untuk mengetahui kabar terbarunya sudah terhubung bersama kami secara virtual Manajer Humas KAI Daob 5 Purwokerto, Kris Biantoro saat ini. Ya, selamat siang Pak Kris. Selamat siang Mbak Ellen. Iya Pak, seperti apa kronologis terkikisnya jalur kereta sehingga ini akhirnya menyebabkan kereta tidak bisa melewati rel tersebut? Baik Mbak Ellen, terima kasih bahwa kejadian ini terjadi kemarin, tepatnya pukul 17, diketahui oleh masinis kereta api Kamandaka dari Cilacap tujuan ke Semarang, melewati petak jalan stasiun Prupuk Selawi, terdapat genangan air dan terindikasi akan membesar dan membahayakan perjalanan kereta api karena sudah akan mengganggu jalur tersebut. Kemudian dilaporkan secepatnya kepada Pusat Pengendali Operasi Kereta Api di wilayah Daob 5 Purwokerto, karena wilayah Selawi Prupuk itu wilayah Daob 5 Purwokerto, dan ditindaklanjuti segera. Kereta api Kamandaka tersebut lolos dari banjir atau dari jalur tersebut dan bisa masuk sampai stasiun Selawi hingga Tegal. Kemudian dicek oleh Kepala Resort Jalan Rel dan Jembatan wilayah Selawi, diketahui adanya gogosan atau balas batu kericak yang berada di trek terbawa arus. Itu sudah bahaya untuk dilalui perjalanan kereta api. Ditetapkan pada pukul 17.35 bahwa petak jalan Prupuk Selawi tersebut tidak dapat dilalui karena tidak adanya balas kericak sebagai penopang jalur kereta api. Demikian Mbak Ellen. Baik, imbas dari terjadinya longsor dan kemudian banjir ini juga menyebabkan keterlambatan perjalanan sejumlah kereta api penumpang maupun juga kereta api barang. Bagaimana sejauh ini penanganannya? Pada hari itu, lintas atau petak jalan Prupuk Selawi itu tidak begitu padat, dan yang terjadi kelambatan hanya kereta api penumpang Joglo Semarkerto, arah Purwokerto menuju ke Semarang, sehingga tertahan di stasiun Prupuk. Kemudian juga dua kereta api barang yang tertahan di stasiun Prupuk juga, satu rangkaian kereta api barang. Kemudian juga di Selawi, satu kereta api barang akan menuju ke arah Purwokerto atau Maos, kereta api barang jenis angkutan BBM. Ditetapkan oleh manajemen untuk mempercepat penanganan dan mengurangi kelambatan yang terjadi. PT Kereta Api, khususnya Daob 5 Purwokerto, mengambil langkah jalan memutar atau mengalihkan rute perjalanan yang mestinya melalui Prupuk Selawi hingga Tegal, ini diputar Prupuk, Cirebon, Perujakan, Tegal, dan ke Semarang. Kereta api Joglo Semarkerto yang sempat diputar atau dialihkan perjalanannya tersebut, hanya satu kereta api penumpang tersebut. Kami PT Kereta Api mohon maaf atas keterlambatan dan kondisi jalur yang terjadi. Kemudian juga ada penumpang yang di overstappen atau dialihkan ke moda transportasi lain untuk menuju ke tempat tujuan, yaitu tepatnya di stasiun Selawi. Sejumlah 13 penumpang tujuan Selawi kita alihkan dari stasiun Prupuk menggunakan armada minibus untuk diangkut lewat alternatif jalan darat lainnya. Demikian Mbak Ellen. Iya, dari kejadian ini bagaimana KAI juga melakukan langkah serta perawatan jalur kereta, mengingat belakangan ini Indonesia sedang mengalami cuaca yang cukup ekstrim hingga memicu insiden seperti ini? PT Kereta Api secara rutin melakukan perawatan jalur kereta api karena ini merupakan jalur vital juga. Kemudian pada saat kejadian tersebut, PT Kereta Api secara cepat dan sigap melakukan upaya-upaya untuk pemulihan atau normalisasi jalur. Saat terjadinya atau ditetapkannya jalur tidak bisa dilalui,
petugas jalan rel dan jembatan dibantu dengan petugas PAM, kemudian operasi secara bersama-sama melakukan kerja yang untuk mempercepat pemulihan normalisasi ini. Dari petugas jalan rel dan jembatan berupaya untuk melakukan upaya tercepat untuk bisa dilalui 5 km per jam. Pada pukul 21.00 sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas 5 km per jam. Tidak hanya itu, dilakukan juga penambahan balas kericak yang didatangkan dari stasiun Karangsari sejumlah 4 gerbong kericak didatangkan dan siap diguyurkan di lokasi tersebut untuk dilakukan pemadatan ulang sehingga tepat pada pukul 00.30 jalur kereta api Perupuk Selawi dinyatakan normal kembali dengan kecepatan normal yang bisa dilalui kereta api yaitu 80 km per jam. Pada saat itu kejadian di lokasi Perupuk Selawi hanya menimbulkan kelambatan di kereta api Joglo Semarkerto yang sempat dilakukan pengalian jalur melalui Perujakan, Cirebon Perujakan, dan kereta api barang angkutan BBM 2 rangkaian kereta api. Itu saja Mbak Ellen. Terima kasih. Baik, dari pantauan manajemen, apakah memang ada titik-titik sepanjang jalur kereta yang cukup rawan terganggu longsor ataupun banjir sehingga memang diharuskan adanya pengawasan ekstra serta harus diwaspadai? Betul sekali Mbak Ellen, bahwasannya di petak jalan wilayah Perupuk Selawi juga termasuk kategori banjir. Tetapi untuk kemarin itu, kejadian kemarin memang sangat luar biasa dan tidak terduga, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga tidak terlepas dari lingkungan di sekitar. Memang kami dari PT Kereta Api menghimbau juga kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan di sekitar. Karena PT Kereta Api pun tidak terlepas dari upaya lingkungan di sekitar yang ikut membantu lancarnya perjalanan kereta api. Dari kami, PT Kereta Api telah melakukan upaya-upaya perawatan drainase di kanan kiri rel yang juga dirawat setiap saat, kemudian balas kericak atau trek dilakukan perawatan juga secara rutin dan bertahap. Demikian Mbak Ellen. Baik, berarti dengan adanya pengawasan ekstra, apakah berarti ada anggaran khusus atau anggaran tambahan di tengah cuaca ekstrem ini sehingga tidak ada lagi kejadian perjalanan kereta yang cukup terganggu akibat cuaca? Atau seperti apa, Pak Kris? Dari PT Kereta Api sudah disiapkan apa yang dinamakan alat material untuk siaga. Kami sudah mempunyai material-material yang dibutuhkan bila terjadi kejadian rintang jalan atau seperti yang terjadi pada kemarin itu. Jadi kami sudah siap dengan material yang sudah kami siapkan di titik-titik tertentu dan juga petugas daerah rawan. Di titik tertentu yang disebut atau dipetakan kita merupakan daerah rawan sudah ditempatkan petugas daerah rawan 24 jam secara bergiliran atau dengan sistem shift. Seperti kemarin kericak yang didatangkan itu juga sudah kita siapkan dan akan kita siapkan terus alat-alat material lainnya untuk siaga percepatan bila mana terjadi gangguan rintang jalan perjalanan kereta api. Demikian Mbak Ellen. Baik, tentu kita harapkan perjalanan kereta di sana bisa berjalan lancar kembali. Terima kasih Pak Kris Biantoro, Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto atas waktu Anda di Berita 1 Siang hari ini. Sama-sama Mbak Ellen, terima kasih.